Oke, apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi dengan saya Rial Hamzah dari Sindiket Motor Indonesia. Teman-teman, nah ini sudah menunggu kan nih progres modifikasi ala Overland Rally dari Sindiket Motor Indonesia. Tentu saja dengan memakai part-part dari Koreas Moto Adventure utamanya untuk membangun sebuah motor yang bisa dipakai untuk Overland Rally atau Rally Raid. Oke, ini motor belum jadi sepenuhnya teman-teman. Ini sebetulnya masih dalam masuk kategori standar. Standar dengan beberapa sentuhan aksesoris dari Koreas. Tapi nggak apa-apa. Jadi kan teman-teman banyak yang penasaran nih progresnya sudah sejauh mana. Jadi progresnya baru segini aja per video ini dibuat. Nah, nggak apa-apa. Tapi justru barang-barang atau aksesoris dari Koreas ini sudah dijual di dealer-dealer Koreas terdekat ataupun di Sindiket Motor Indonesia. Seperti itu teman-teman. Nah, kita mulai dari penjelasan pertama. Motor ini sudah kita tes. Sudah kita bawa Overland, Java Overland Rally 2025 dari Yogyakarta sampai ke Bromo. Yaitu adalah acara Overland Rally yang diselenggarakan oleh Seven Korat Motorrad Organizer dengan pesertanya mostly dari Malaysia dan Indonesia, berjalan sejauh 1000 km dari Yogyakarta menuju Bali selama lebih kurang 1 minggu. Kok 1000 hanya 1 minggu? Memang perjalanannya kita masuk ke dalam teman-teman. Jadi bukan hanya di on-road ya, karena ini kan motor Overland. Oke. Tanpa bertele-tele lagi, jadi di sini ada ubahan pertama tentu saja di stang. Nah, teman-teman, jadi stang ini tentu saja stang sebelumnya materialnya besi. Nah, sekarang ini kita ganti Pro-Taper Charmy Child yang warna gold. Ya, pemilihan warna itu sesuai selera ya, teman-teman. Tapi kenapa Charmy Child ini menurut saya adalah bandnya atau tekukannya paling pas untuk di KLX 230 ini. Karena kan sebelumnya dia betul-betul flat ya stangnya ya. Nah ini sedikit naik. Jadi menurut saya ini adalah stang yang paling sesuai dengan karakter saya dan juga sesuai untuk kebutuhan Overland ataupun Rally Raid atau dual purpose seperti itu teman-teman. Oke, racernya tetap standar. Dan pemilihan stang ini juga ketika kita jatuh, karena motor seperti ini tidak bisa dimungkiri akan jatuh. Oleh karena itu, kalau masih memakai stang yang standar, tentu saja kekuatannya itu sangat sangat riskan. Jadi baru jatuh sedikit sudah bengkok. Nah, itu kita tidak mau seperti itu, teman-teman. Jadi diputuskan untuk mengganti stangnya dengan Pro-Taper yang original, bukan palsu. Karena banyak yang palsu, hati-hati itu. Kalau stang yang palsu, bahkan yang ori pun lebih kuat daripada Pro-Taper palsu. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita memasangkan handguard dari Buckbuster ya. Ini salah satu handguard yang terkuat yang ada di muka bumi. Ini bukan barang baru, ini kebetulan kita ada stok ya, stok dari motor-motor sebelumnya, jadi kita pindah ke sini. Nah ini sudah dipasangkan dengan baik ke stang Pro-Taper ini. Lalu selanjutnya di sini adalah kita punya, nah ini hot item nih, crash bar system. Ya, jadi crash bar system ini dari Koreas Moto Adventure ini khusus untuk KLX 230 tahun 2024 ke atas. Jadi kalau teman-teman motornya 2023 ke bawah tidak bisa memakai yang model seperti ini karena di bawah tidak ada dudukannya teman-teman ya. Jadi ini khusus untuk 2024 ke atas, bisa juga dipasangkan di KLX 230 Sherpa ya. Nah, lalu di sini kita juga punya skid plate. Nah, ini teman-teman pasti sudah tahu ya fungsi dari skid plate itu untuk apa. Nah, skid plate dari Koreas Moto Adventure ini proteksinya sampai ke atas. Jadi, ini melindungi juga dari kisi-kisi mesin. Namun, ya, tidak mengurangi angin yang masuk. Karena sampai kemarin kita pakai Overland, kita pakai di jalur yang berlumpur serta berdebu, motor aman-aman aja. Dan sangat aman karena pentalan batu ataupun lainnya kerikil itu tidak mengenai ke bagian mesin. Jadi mesin ini tercover dengan sempurna oleh skid plate dari Koreas Moto Adventure. Skid plate ini materialnya alloy 3 mm dengan proses bending dan CNC laser cut ya teman-teman. Jadi
presisi sekali dan yang pastinya keren. Warnanya adalah warna aluminium. Untuk sejauh ini hanya ada warna aluminium ya teman-teman. Tapi kalau memang teman-teman mau hitam ya mungkin nanti bisa dipertimbangkan. Tapi kalau menurut saya pribadi, saya suka yang warna aluminium asli seperti ini. Karena materialnya terlihat dan terlihat lebih mewah seperti ini teman-teman. Oke. Oh ya, saya mau menerangkan sedikit lagi tentang crash bar ya. Jadi di crash bar ini desainnya itu kan simple ya. Ini sama sekali tidak mengganggu kaki. Jadi kakinya ini tetap masih bisa bergerak dengan bebas. Karena Koreas itu selalu mempertimbangkan untuk memproduksi atau mendevelop aksesoris itu kan kebutuhannya untuk apa dulu. Nah seperti ini, mostly teman-teman yang memakai mungkin untuk dual purpose, overland, rally raid, ya mungkin mengarah ke enduro mungkin ya. Nah ini pergerakan kaki ini tidak boleh sama sekali mengenai oleh crash bar ini. Jadi ini semua sudah kita perhitungkan matang-matang desainnya dan juga lakukannya sehingga sama sekali tidak mengganggu, dan yang pasti ketika motor tumbang dia akan memproteksi dengan tidak terlalu mendabah bobot yang banyak. Oke. Di sini teman-teman lihat ya, di samping tulisan Koreas ini plate-nya itu dia masuk ke dalam. Nah, kenapa desainnya seperti itu? Karena dengan lekukan ke dalam seperti ini bisa menangkap angin dari depan. Sedikit bisa membelokkan angin kalau dalam kecepatan yang tinggi ya, yang katakanlah 80 ke atas, ini sedikit bisa membelokkan angin untuk dapat mendinginkan mesin. Karena mesin ini berpendingin udara, bukan cairan. Jadi hal-hal seperti ini diperhatikan atau diperhitungkan sekali oleh tim engineering dari Koreas Moto Adventure yang juga semuanya pemain di bidangnya. Seperti itu teman-teman. Pemain overland, pemain off-road, ya kan? Nah, jadi ini ya penjelasan tentang crash bar ini. Oke, selanjutnya adalah, nah di sini ada bracket lampu. Ini lebih untuk pemakaian overland ya teman-teman. Kalau untuk pemakaian rally raid, saran saya dicopot. Bisa juga diletakkan lampu itu di bagian crash bar, bisa. Tapi kalau untuk pemakaian overland yang kita terkadang juga jalan malam, nah penerangan di sisi ini menjadi sangat optimal sekali. Jadi kalau untuk pemakaiannya rally ya saran saya ini dicopot dan lampunya dipindahkan ke titik ini agar ketika jatuh-jatuhan dia tidak bengkok. Karena ini ada kemungkinan ketika jatuh dia bengkok. Itu kekurangannya. Tapi kelebihannya dengan penempatan lampu di sini cahaya menjadi sempurna ketika kita pakai gelap dan ketika di jalanan yang belok-belok. Jadi sesuaikan aksesorisnya. Koreas menyediakan, tinggal Anda tahu untuk apa dipakainya. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut di sini ada side protection. Nah, ini sudah kita buat untuk CRF Rally dari itu tadi 3 tahun yang lalu ya. Dan ini juga kita aplikasikan di KLX 230 SE ini. Oke. Ini fungsinya sudah jelas ya teman-teman. Utamanya sih bukan melindungi ya, karena memang bodinya sudah slim. Ini utamanya adalah untuk meletakkan tas. Ya, tas yang kemarin kita pakai pergi ke Bromo. Modelnya seperti ini supaya dia lebih diam dan steady ketika dipakai beroverland atau rally raid adventure. Lalu tentu saja pemakaian side protection seperti ini wajib juga harus dikawinkan dengan aluminium top rack platform dari Koreas Moto Adventure. Teman-teman, terlihat kokoh, terlihat besar mungkin, namun teman-teman harus tahu ini beratnya hanya 1,2 kilo. 1,2 sampai 1,3 kilo. 1,2, 1,2. Jadi 1,2 kilo dan sebelah kirinya 1,2 kilo juga. Jadi kalau teman-teman tidak mau memakai ini, cukup memakai yang belakang. Beratnya hanya 1,2 sampai 1,3 kilo bagian top rack platform, aluminium platform ini teman-teman. Jadi kita sangat memperhatikan sekali bobot-bobot ini karena motornya ringan. Jangan sampai pemakaian aksesoris atau perlengkapan ini menambah jauh bobot. Oke, lah. Berarti dengan aksesoris seperti ini, motornya bertambah sekitar 10 kilo dong. Tidak juga. Katakanlah ini katakanlah ini 2 kilo, 3 kilo deh. Ini sekilo, 4 kilo. Ya, ini 10 kilo benar.
Tapi teman-teman harus ingat, knalpotnya kita ganti. Jadi knalpotnya kita ganti dari yang asli, yang berat, kita ganti dengan Pro Speed. Ini memangkas berat sekitar 4 kilo juga teman-teman. Jadi pada akhirnya berat motor ini antara motor yang standar dengan yang setelah kita modifikasi overland seperti ini, itu lebih kurang sama saja berat secara keseluruhan ya teman-teman. Nah, jadi ya. Nah, satu lagi nih yang tidak kalah pentingnya, semua ini mengeluhkan tentang KLX 230. Kalau kita naikin lebih dari 100 kilo, pegel, betul pegel. Kalau setupnya masih standar, tapi kan tadi stangnya sudah diganti. Dan satu lagi kuncinya, joknya teman-teman. Ini adalah rally seat dari Sindikat Motor Indonesia. Jadi kita mempunyai 3 macam setup. Rally seat, adventure seat, dan comfort seat. Nah, itu disesuaikan dengan keinginan customer dan juga suggestion dari kita. Ya, untuk dipakai apa motornya. Ini kalau modelnya flat seperti ini adalah rally seat. Rally seat yang nyaman dari Koreas Moto Adventure. Ini kita bisa bisa duduk 100 kilo tanpa merasa pegal ya. Tapi yang pasti materialnya ini busa khusus dengan kulit sintetis yang kasar dan tidak ada latex. Jadi jangan tanya, oh pakai latex? Tidak, kita tidak pernah memakai latex teman-teman. Ini bukan latex karena latex itu bukan busa yang cocok untuk di otomotif, utamanya motor. Kalau teman-teman merasakan kursi-kursi yang mahal nih seperti merek Wunderlich, itu tidak ada yang pakai latex teman-teman. Oke. Tapi kalau teman-teman merasa nyaman dengan latex ya monggo silahkan, tapi tidak di kami. Modifikasi tahap pertama dari KLX 230 SE 2024, 2025, dan sampai 2026 akan sama saja modelnya. Next, apa yang akan kita rubah? Kemungkinan di ban. Jadi kalau kita memakai untuk event-event seperti rally raid, lalu kemungkinan juga kepalanya ini akan kena sentuhan. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan kepalanya tidak didekal ya, karena ini rencananya akan kita rubah. Lalu velg ada kemungkinan. Lalu, nah ini spakbor belakang kemungkinan akan kita buang nantinya kalau kita pakai serius untuk rally raid. Tadi sudah saya sebutkan satu lagi ban ya. Dan mesin saya pertahankan tetap standar, tidak dimacem-macemin karena untuk kebutuhan yang lebih ekstrim. Mesin ini sangat bandel teman-teman. Dibandingkan dengan KLX yang 2023 ke bawah, mesin ini sangat, menurut saya udah perfect. Tidak mati-matian, gasnya tidak terlalu tinggi, nyaman sekali mesin KLX. Hanya suaranya berisik. Seperti itu. Oke teman-teman ya, cukup ya penjelasan singkat. Dan oh ya, semua aksesoris atau part pendukung atau technical aksesoris dari Koreas Moto Adventure ini sudah bisa teman-teman dapatkan di website Koreas Moto Adventure ataupun di jaringan Koreas Moto Adventure yang ada di Jakarta, Semarang, Bandung, Yogyakarta, Singapura, dan juga di Kuala Lumpur. Seperti itu teman-teman. Ya, terima kasih telah menyimak penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adventure.